Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beribu pulau dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Indonesia memiliki banyak potensi, terutama di bidang ekonomi, sumber daya alam yang melimpah, di antaranya hasil pertanian, pertambangan, dan kekayaan laut. Indonesia juga kaya akan budaya yang beragam, yang dapat ditemukan di seluruh wilayah, terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, dan lain-lain. Kekayaan tersebut menjadi daya tarik wisatawan, sehingga Indonesia menjadi daerah tujuan wisata. Namun, di antara banyaknya potensi dan kelebihan negara Indonesia, memiliki banyak problematik yang belum bisa teratasi sampai saat ini, seperti kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi, contohnya kasus Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian melakukan korupsi pada tahun 2023. Ketua KPK RI tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Kasus di bidang pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai atau bahkan tidak merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya, padahal terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu mahalnya biaya pendidikan, krisisnya fasilitas pendidikan di desa terpencil, rendahnya kualitas para guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Tokoh inspiratif di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara, Najwa Shihab merupakan seorang jurnalis yang sukses di bidangnya dengan pembawaannya yang sangat lugas, tegas, serta cerdas dalam mewawancarai. Najwa Shihab mendirikan perusahaan digital yang dikenal dengan narasi. Dalam kontennya menunjukkan keberanian dalam mengemukakan pendapat, serta mengangkat berbagai fakta dan informasi yang tersembunyi yang terjadi di masyarakat, sehingga Najwa Shihab dapat menjadi contoh pentingnya integritas dan semangat bekerja yang tinggi, hingga akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Sikap ini menunjukkan perwujudan dari sikap bela negara yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Selain itu, Najwa Shihab juga cinta tanah air karena ia sering menggunakan produk dalam negeri dan mempromosikan kekayaan Indonesia seperti menggunakan baju batik. Jerome Pauline merupakan seorang pemuda yang pandai dalam bidang matematika sekaligus YouTuber yang bernama Nihonga Matapu dan menampilkan kehidupannya yang bersekolah di Universitas Waseda di Jepang. Dengan program matematika Sikap Cinta Tanah Air, Jerome dilihat pada konten ketika Jerome memperkenalkan budaya Indonesia. Contohnya pada saat Jerome dan teman-temannya menggunakan pakaian batik di Jepang. Selain itu, Jerome juga memberikan banyak edukasi matematika karena Jerome peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Sandiaga Salahuddin Uno merupakan seorang pengusaha sekaligus pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno sangat menjunjung tinggi nilai bela negara dan Pancasila. Beliau menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan sikap bela negara membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Beliau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan melestarikannya. Saya Nur Aisyah, peserta Latar 2024, pamit undur diri.